warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Para hadirin jemaah Majelis Ta'lim Al Hidayah yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kesempatan hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat badan. Kita berdoa bersama semoga berkat hadirin Majelis Ta'lim ini kita selalu dijauhkan dari bala malapetaka, dimudahkan akan segala urusannya, dan kita semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan masukkan syurga Allah bersama Rasulullah SAW. Dan kita berdoa semoga ketika kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat, hadirin jemaah Majelis Ta'lim Hidayah, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, apa kata Allah? Jadikanlah diri kalian semua menjadi umat yang mengajak kepada hal yang baik, memerintahkan pada perkara yang bagus, dan jadilah orang yang menjauhi dari perbuatan munkar. Ini modal, ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi yang kita menempati selamat insyaallah dalam mengarungi roda kehidupan dan di akhirat nanti. Hadiah yang Allah berikan wa ulaika humul muflihun. Ini hadiah. Kalau orang sudah mengumpati pesan Allah, firman Allah tadi, hadiahnya wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tergolong orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Tentu beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Itu di dalam surat Al-Imran dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Imran ayat 104. Kemudian kita bahas pada pembahasan hari ini itu bab fi fadilatit taubah, keutamaan, keistimewaan, kelebihan daripada taubat. Kenapa kita disuruh taubat? Karena kita ini zaman akhir ini susah betul menghindari daripada dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mutung, dosa tangan, dosa kaki, yang lebih parah dosa hati. Hati bisa berdosa juga. Kenapa? Ketujuh suudzon. Tahu suudzon? Suudzon itu berprasangka buruk sama orang terus. Itu urusannya hati. Jadi kalau istilah husnudzon
itu prasangka baik. Nah kita ini dituntut untuk husnuzon. Jadi kita dituntut selalu agar kita ini selalu berprasangka baik. Karena ketika kita suudzon, kita selalu berprasangka buruk sama orang, khawatir kita nanti suul khotimah. Khawatir kita meninggal dalam kondisi kada baik. Makanya biasakan kalau ada hati kita berkerangkat gak enak, bersuudzon sama orang, banyak istighfar, astagfirullah. Nah itu betul dosa. Jadi betul dosa. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Ujar Rasulullah, beliau bersabda, orang yang mau bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Artinya apa? Kalau orang ini melakukan sebuah dosa itu sadar dirinya berdosa, ya, kemudian ada hidayah orang itu mau bertobat, maka dosa yang dilakukan itu selama dosanya dosa kecil, ya, selama dosanya kecil, itu la dzamba lahu kaman la dzamba lahu, itu bagaikan orang yang tidak berbuat dosa. Artinya dosa itu sebuah, kalau memang orang itu khilaf, dosa kecil itu akan luntur, akan gugur. Kalau mohon maaf, kalau kita salah pandang, salah melihat, maka ini ada dosa. Ketika orang itu mau melaksanakan sholat, dan sebelum sholat itu harus wudu. Nah, wudu inilah yang akan membersihkan terus, ya. Jadi 5 kali kita berwudu. Jadi seumpama mohon maaf, malam sebelum tidur ada dosa, ketika wudu dosa muka, dosa tangan ini sudah gugur disapu dengan air wudu, dilanjutkan dengan sholatnya. Nah ketika habis subuh, mungkin nonton HP dan lain sebagainya, jalan-jalan dan sebagainya, ke pasar dan sebagainya, datang waktu zuhur, wudu lagi, disapu lagi, dosa mata, dosa telinga. Makanya di waktu kita wudu, 4 anggota ini, panca indera mata kita ini, panca indera kita ini disapu semua, ya. Hidung yang mungkin salah hidung, salah hirup, gue mohon maaf. Orang hari itu ketika berjalan tercium bau sate, ditahan sama yang punya sate ini dahulu. Kalau sekarang dianggapnya ya Allah, semoga diampuni. Nah hidung ini kemungkinan kalau ada hal-hal yang gak bagus, makanya dituntut, dianjurkan ketika bangun guring kan kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi segala puji bagi Allah, kita ini bangun dari guring itu separuh mati. Nah biasanya ketika guring, iblis itu bersarang di hidung ini, di hidung. Makanya ketika wudu dianjurkan, ya disunahkan biar istinsyaq, istilah Arab itu istinsyaq, menghirup sedikit di hidung kita, baru dikeluarkan pulang. Apa maksudnya? Ini biasanya iblis syaitan bersarang di hidung kita. Tapi ulun berpesan jangan terlalu keras menangis dia gitu. Kalau terlalu keras. Ini sunnah, menghormati sunnah Rasul. Jadi ini apa istilahnya? Istinsyaq 3 kali disunahkan. Nah habis itu habis wudu kan berkumur. Nah berkumur ini maksudnya siapa tahu ada syaitan iblis, kalau ada mungkin dosa, salah ngomong, salah mandir. Nah itu ketika berkumur niat membuang dosa keluar. Habis itu tangan dosa, tangan ini siapa tahu mempeleng orang. Nah ini juga disiram air wudu. Nanti telinga itu mengingat tangan telinga yang katujuh mendengarkan sesuatu. Siapa tahu ada suara-suara yang
nggak bagus di dalam pandangan syariat. Makanya ketika wudhu juga dibasuh nanti kepala, ya, kemudian apa itu kaki dan memang pakai kesana kembali. Jadi anggota wudhu itu adalah simbol membersihkan anggota kita yang terancam berbuat dosa. Nah, orang yang tujuh wudhu itu ya Allah dosanya. Makanya sampai Rasulullah beliau bersabda, yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Itu yang Rasulullah sampaikan. Jadi di hari kiamat nanti umatku itu akan dipanggil, mereka akan bercahaya muka tangan, ya, muka tangan dan kaki karena bekas siraman air wudu. Ini keutamaan keistimewaan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun 'alaihi ka mustahzi bi rabbih. Nah, ini perlu diingat juga. Kata Rasulullah, orang yang minta ampun kepada Allah, orang yang minta dimaafkan dosanya, orang yang minta ampun dari dosa, ingat minta maaf, minta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa, wa huwa muqimun 'alaihi, sudah minta ampun tapi tetap berbuat juga. Nah, itu Rasulullah mengibaratkan kal mustahzi bi rabbih, itu bagaikan mentertawakan kepada Tuhannya. Bahasa kita mengulu-ulu di orang. Karena tulis. Jadi kalau kita sudah istighfar dari perbuatan khilaf kita, ya mohon maaf, yang kebablasan seumpama yang biasa berdukem. Di sini alhamdulillah ibu nggak ada. Kalau di perkotaan itu ibu, masya Allah, maksiat ibu banyak betul di sana. Dukem, diskotik, yang tua ada daerah wilayah seperti vampir itu, karena dibebaskan, minum keras dibebaskan, sehingga berdiri aja kan kadang-kadang bisa lurus, persis mumi. Dia ngomong pada masih muda-muda. Kenapa? Ini sudah flame, sudah bahasanya urat sarafnya banyak akan, karena sudah obat-obatan diminumi. Ya, narkotika. Makanya hidup bagaikan binatang sudah di sana. Kenapa? Dibebaskan obat-obatan larang. Makanya kesimpulannya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat alam semesta. Sebetulnya Islam itu cinta kepada umatnya, sehingga dipandai ini kada baik, ini kada baik, ini kada baik. Banyaknya peraturan karena sayang cinta, suka kepada umatnya, jangan sampai umatnya itu sakit. Makanya banyaknya peraturan itu menyalahgunakan. Makanya syukur alhamdulillah kita umat Islam yang mematuhi daripada peraturan Allah selamat. Innya badannya sehat, mukanya bercahaya, rezekinya lancar, makannya sehat, badannya tenang, jiwanya tentram, damai. Kenapa? Karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang banyak berbuat dosa, coba hidupnya selalu dirundung kesedihan. Kenapa? Karena memang banyak berbuat salah. Dia bagaikan mengangkat barang yang begitu berat. Tiap hari perasaannya begitu. Kenapa? Karena banyak menumpuk dosa. Itu baru di dunia. Baru di dunia sudah perasaannya merasa bersalah. Bagaimana nanti di akhirat ketika Allah yang ada sudah terkumpul di Al-Quran sebutkan. Ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur di situ, banget lagi itu. Kalau di dunia mungkin bisa minta tolong sama orang, tapi kalau di akhirat nafsi. Jadi kawannya yang menjadi kawannya satu-satunya adalah amalnya masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu
Wasallam, an-nadamu taubatun. Kata Rasulullah, sebuah penyesalan itu adalah taubat. Artinya apa? Hasibu qabla tuhasabu. Hitunglah amal kita sebelum dihitung oleh Allah. Dalam sehari ya kita ketika mau tidur malam, kita evaluasi, kita introspeksi diri, bahasa kita itu diteliti seorang mulai pagi sampai ulun guring ini kan, berapa dosa hari ini ulun kumpulkan. Nah, makanya dituntut lagi, dihadirkan dibimbing oleh Rasulullah, kalau mau guring banyak baca istighfar supaya dosa-dosa sehari kita gawe itu walaupun sudah disambut dengan wudu, disambut dengan sholat, ya kita mau guring baca istighfar. Bagian datang bulan tidak apa-apa itu, karena baca istighfar aja, bawa gugurin, ya jadikan teman setia baca istighfar itu. Karena orang semakin banyak baca istighfar, itu semakin banyak dosa-dosa itu akan berjatuhan bagaikan pohon kering yang menjatuhkan daun-daunnya, kayak begitu. Jadi kalau ada dalam sehari itu ada perbuatan dosa, bercobalah an-nadamu taubatun, ada penyesalan. Nah ini kalau bisa ibu seumur hidup jangan sampai ada pernah biar itu namanya mandi taubat. Cobain, kalau kada tahu, belum tahu lah caranya kira-kira. Belum, seumur hidup harus digawi. Jadi ada istilah mandi taubat, habis itu sholat taubat juga di tengah malam. Sebabnya, ya mohon maaf, mandi taubat ini adalah salah satu bentuk kita ini mengakui selama hidup ini kita berbuat dosa. Tapi berniat saja, nawaitul ghusla lit taubati. Ulun sengaja niat mandi lit taubati, untuk taubat. Jadi itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki harus basah seperti mandi besar. Lubang hidung dia basah dulu, tangan dimasukkan. Yang kelihatan dari luar apalagi telinga. Nah, diusahakan begini kan. Baik itu mandi junub, yang mohon maaf mandi junub, mandi besar, mandi junub, atau mungkin datang bersih dari haid. Nah itu sama. Nah tapi ini sama juga ketika mandi junah untuk laki-laki. Nah untuk mandi taubat itu biasanya dilakukan waktu malam. Jadi nawaitul ghusla, ulun sengaja mandi lit taubati, untuk taubat. Berniat aja biar menyiram mulai dari rambut sampai kaki, niat menggugurkan dosa-dosa yang kita perbuat selama kita hidup. Berniat aja, berniat awal kita mau bersih sampai jasad kita, berniat aja dari awal. Habis itu bersih, habis mandi, kemudian sembahyang. Usolli sunnat taubah, jangan fardulah. Kalau berniat usolli fardu taubah. Sholat fardu itu cuma 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selain itu sunnah semua. Jadi niatnya tetapi usolli sunnatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ibu, mohon maaf kalau nggak belajar itu biasanya kalau nggak dibujuri usolli sebagai sunnah, bentuknya juga ada yang salah paham. Apa? Makmumannya ada 5 nggak ada. Sombong. Usolli sunnatan taubati rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Siapa itu? Atau sebagai sunnah? Karena taunya makmum terus kan? Kalau nggak dibujuri, nggak diajarin detail, akhirnya usolli sunnah kalau qobliyah al-asri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Siapa imamnya? Jadi dipasangnya makmuman itu kalau jadi makmum. Dan apapun bentuk sembahyang yang sembahyang sunnah,
baik itu sembahyang duha, tahajud, tarawih. Kalau tarawih memang makmuman, kan ada imam. Yang sendirian maksudnya itu makmumannya dibuang. Usolli sunatan taubati rakaataini adaan lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala aja. Jadi makmumannya dibuang kecuali ada imamnya. Ya, ini bentuk rentetan orang bertobat. Jadi harus dilaksanakan. Syukur ibu seminggu untuk bisa makan jarak 3 kali, paling tidak seminggu sekali. Tapi dituntut, dianjurkan seumur hidup paling tidak sekali. Harus, kalau yang seumpama nggak semangat malam, ya sore diniati. Tapi harus bahasa semua. Usolli sunnatan taubat. Nawaitul ghusla, niatnya nawaitul ghusla lit taubati lillahi ta'ala. Mudah sebetulnya. Nawaitul ghusla lit taubati lillahi ta'ala. Sengaja ulun mandi untuk taubat semata karena Allah. Nah, berniat nanti kalau ada niat insya Allah bagus. Berniat ulun guring ini, ulun bangun jam 4 atau setengah 5, niat nanti niat bertahajud, niat sembahyang malam, insya Allah bagus. Dulu persoalannya dasar kolek, ulun tidak tahu, ulun tak tahu jam 7, ini persoalan. Apalagi ibu-ibu yang datang bulan ya, memang ada anunya kan, ada sembahyangnya, niat bangun jam 9-nya dan 9-7-nya. Akhirnya laki ada di masyarakat, saya kalau lakinya kuring mana ya. Nah, niat baik itu. Jadi masalahnya Islam itu gampang. Ibu kalau niatnya niat baik itu dipasang, dari niat itu sudah ada pahalanya. Niat besok melayani laki, anak memasakkan susu, niatnya sudah diberi pahala. Tapi kalau kita nggak niat, itu nggak dapat pahala. Niat aja, niat bertahajud, niat sembahyang taubat, niat masakan laki, niat mencucikan pakaiannya, diniati aja. Sekali niat yang bagus dinilai kebaikan. Ketika dilaksanakan itu dilipat gandakan menjadi 10. 10 itu bisa dilipat gandakan menjadi 100. Ini niat baik. Ini yang nyamannya jadi umat Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah tadi, jadi kembali lagi, apapun bentuk dosanya harus ada penyesalan itu. Harus ada penyesalan. Wantalibu minal dzambi kaman la dzamba lahu. Diulang oleh Rasulullah. Dan orang yang mau bertobat dari perbuatan dosa itu bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi niat aja pokoknya, niat bahwa kita bertobat dalam sehari mungkin kalau ada dosa, berniat kalau perlu mandi wajah ini basah terus rambut, berniat aja, berniat nama itu ghusla li taubati lillahi ta'ala, sengaja mandi untuk tobat karena Allah, karena niat kita ingin bertobat terus. Nah, tadi makanya kalau kita sudah mau yang demikian itu, maka Rasulullah mengibaratkan kalau kita kategori orang mau bertobat dari dosa itu sama seperti kaman la balau, seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Nah, ini ada pemahaman gini, at-taubatu hiya arju amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Istilah bahasa kita, taubat itu adalah kembali dari perbuatan yang tercela menurut syara, kembali menuju perkara yang dipuji oleh Allah menurut syara. Artinya perbuatan dosa itu harus, atau suatu pelanggaran yang menyimpang syariat Islam itu harus bertaubat. Nah, taubat itu ya kembali meninggalkan dari perbuatan yang hina, yang tercela menurut syariat, kembali kepada jalan perkara yang terpuji menurut syariat juga, bukan menurut terpuji menurut orang. Kalau terpuji menurut orang, mohon maaf,
akhir zaman sekarang ini, perampok itu, ibu, blok-blok geng itu, di mata mereka, kalau enggak merampok enggak terpuji. Jadi sebuah merampok itu perbuatan terpuji di kalangan perampoknya. Makanya dipakai aturan ini adalah menurut syarat. Artinya apa? Ini ibu, keterangan kayak begini kalau nggak serius dan salah paham bisa ya. Harus ya. Merampok itu perbuatan terpuji, kita tulis di situ. Padahal kalau menjelaskan merampok itu perbuatan yang terpuji di kalangan perampok. Nah, perampoknya main teguling, ya salah paham. Makanya, ya harus detail, serius. Bisa melihat tayangan itu ada yang ketawa itu. Apa? Kepolosan anak kecil yang perlu dijelaskan secara detail. Ada anak 5 lomba lari. 5 anak lomba lari. Ujar gurunya 1, 2, 3 lari. Anak yang pertama, kedua dan ketiga ini lari. Yang keempat kena lari. Ditanya oleh gurunya, "Nah, kenapa kamu gak lari?" Kata ibu guru, ibu menyampaikan 1, 2, 3. Saya nomor 4. Kemudian kamu, ya saya nomor 5. Salah paham kan? Rupanya perlu mendetail. Jadi sebelumnya mestinya dipadahi. Nanti kalau ada aba-aba 1, 2, 3 lari semuanya. Tapi nggak dipadahi dari awal. Ujar gurunya tadi 1, 2, 3 lari. Yang ketiga ya lari. Yang 2, 3. Kenapa? Kurang keterangannya. Ditanya jadi ya tadi jawabannya. Kenapa kamu nggak lari? Ibu guru tadi bilang 1, 2, 3 saja yang lari. Ya 3 lari. Saya nomor 4. Yang satunya ditakoni lagi, kenapa kamu gak lari? Iya, ini nomor 4, ibu saya nomor 5. Jadi yang lari 1, 2, 3 saja, yang 2 enggak. Nah ini salah paham. Gara-garanya ya perlu keterangan yang detail. Siang kayak begini bu, mungkin kondisi paling nyaman guring. Tapi ketika pengajian dia nggak konsentrasi, belum disalahkan nanti. Dia harusnya perampok itu orang merampok itu sebuah penghormatan, perkara terpuji, tapi di kalangan perampok bukan karena kita. Ya, jangan salah paham ibu mohon maaf. Kemudian wa Adam alaihi salam, ini ada cerita Nabi Adam. Nabi Adam lama akala minasyajarati al-munhiyah. Ketika Nabi Adam itu memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Buah apa namanya? Nabi Adam. Buah khuldi. Kan terus Nabi Adam itu diciptakan manusia pertama kali ya Nabi Adam. Langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Di dalam syurga. Ketika Nabi Adam ini di dalam syurga bergelimang penuh dengan kenikmatan, ya, tapi dilarang jangan sampai makan buah khuldi. Itu kisahnya. Setelah Nabi Adam diciptakan, beliau ini merasa kesepian. Karena merasa kesepian, ingin ada kawan. Siapa kawannya? Allah ciptakan seorang wanita yang bernama Ibu Hawa. Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, di mana tulang rusuk ini posisinya bengkok. Maka sifat bengkok inilah sifat kodrat seorang wanita. Jadi wanita ini sifatnya banyak bengkok, ya, tapi nggak semuanya ibu. Tapi ibu yang hadir syukur alhamdulillah sifatnya lurus, alhamdulillah. Tapi kebanyakan ibu
jauh di daerah wilayah sana yang banyak berbuat dosa itu wanita. Wanita ini an-nisa'u imadul bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Wa idza salaha salahal bilad wa in fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya di sebuah negara, perkampungan, daerah, wilayah, perempuannya bagus, maka bagus semuanya. Tapi sama, perempuan apabila rusak di dalam sebuah wilayah atau di rumah situ atau sebuah daerah kampungan, kalau perempuannya rusak, maka rusak semuanya. Gara-gara perempuan. Ya na'udzubillah min dzalik. Kejadian di sekolahan kadang belum sebut itu. Gara-gara perempuan membuat olah. Ada yang kan begitu nakalnya memperkosa laki-laki ke-11. Na'udzubillah min dzalik. Diselidik, ini ada videonya. Gara-garanya minum obat-obatan perempuan. Akhirnya karena laki-lakinya nggak berkehendak, kemudian marah, ngomong sama orang tuanya diproses. Ini di wilayah kita sebetulnya nggak perlu disebutkan. Kalau ibu-ibu tahu berkawan dengan seorang guru pasti ada cerita ini. 11, masya Allah, yang merusak dunia. Padahal laki-lakinya kadang-kadang, tapi namanya dengan cara mereka. Itu video lagi, na'udzubillah min dzalik. Sampai kepolisian. Itulah sifat dunia. Makanya perempuan ini, tapi ya mohon maaf, lagi-lagi gak semua perempuan berbuat yang demikian. Masih banyak perempuan yang solehah. Nah di sini disebutkan ketika Nabi Adam makan atau melanggar daripada makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, anha tatayyarat al-hilalu an jasadihi. Jadi ketika Nabi Adam sudah diciptakan di dalam surga, kesepian dikasih ditambahi, diciptakan oleh apa tuh dari tulang rusuknya Ibu Hawa, akhirnya dia kayak pengantin baru terus di dalam surga. Tapi pesannya Allah, jangan kamu makan itu buah khuldi, jangan kamu dekat dengan buah khuldi. Tapi pada kenyataannya iblis, syaitan itu dia berbisa-bisanya memuncul melalui iblis sehingga Nabi Adam itu makan buah khuldi. Nah ketika makan apa yang terjadi? Tatayyarat al-hilalu an jasadihi wa badat awratahu wa baqiya at-taj wal iklil an ra'sihi. Nah ketika Nabi Adam ini terlanjur memakan buah yang Allah larang, buah khuldi tadi, begitu dimakan, ya, begitu dimakan, Ibu Hawa pun mengambil juga. Allah buahnya ada yang mengatakan seperti anggur buahnya, tapi bukan anggur, buah khuldi namanya. Ibu Hawa mengambil buah khuldi, Nabi Adam juga mengambil. Ketika itu sebetulnya larangannya Allah sampaikan pada semua nikmat yang di dalam surga silakan dinikmati. Tapi satu yang dipesan oleh Allah, jangan sesekali mendekati buah khuldi apalagi dimakan. Tapi apa yang terjadi? Ini awal daripada iblis merayu manusia. Ini Nabi Adam. Kesimpulannya dibujuk, dirayu dan lain sebagainya, akhirnya termakanlah buah khuldi. Nah, ketika buah khuldi itu dimakan, maka tatayyarat al-hilal, maka perhiasan yang nempel pada Nabi Adam itu langsung terbang. Ya mungkin mohon maaf pernah melihat film Robocop, jadi manusia berubah jadi robot. Itu film itu ya, itu film. Maksudnya gambarannya itu seperti itu. Ketika Nabi Adam dalam surga memakai perhiasan, ada mahkota, ada perhiasan pakaian yang gemerlap, indah menawan, kemudian ada juga dan sebagainya.
perhiasan. Tapi ketika Nabi Adam itu termakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah, seketika perhiasannya nempel kepada Nabi Adam langsung terbang, hilang, langsung hilang dari badannya. Wabadan awratahu, sehingga nampak auratnya, ya, sehingga auratnya terbuka. Artinya awalnya bajunya terbang, perhiasan yang menutupi badan jasad Nabi Adam langsung terbang. Yang tinggal itu wabaqat taju, mahkotanya tinggal. Wal iklil itu adalah rangkaian bunga. Jadi bunga-bunga seperti bunga aja. Awalnya kan mahkota, perhiasannya begitu indah mewah, tapi karena suatu perbuatan melanggar, langsung diambil nikmatnya. Ini gambarannya adalah seorang nabi pilihan Allah saja ketika berbuat maksiat, durhaka, nikmatnya langsung dicabut. Kita berkumpul jadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika berbuat dosa, Allah gak langsung memaafkan, Allah gak langsung untuk menyiksa, Allah gak langsung ambil, Allah gak langsung memberi siksaan. Ini umat Nabi Muhammad kelebihannya. Seandainya Allah menyamakan seperti Nabi Adam, orang berbuat dosa mungkin banyak orang gak ada baju lagi. Kenapa? Langsung bajunya terpacul di pantai semua. Musim pesta pantai yang biasanya. Pas waktu itu habis berbuat, bukil semua, langsung hilang nikmatnya. Banyak betul kira-kira. Tapi inilah Allah. Ya, Allah itu Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini diperuntukkan umat Rasulullah ala ra'sihi. Jadi setelah berbuat pelanggaran tadi, perhiasannya hilang, terbang, auratnya terbuka, yang tinggal itu cuma mahkota, tapi mahkotanya dari rangkaian bunga saja. Istilahnya gak ada nilai harganya. Itu berada di atas kepala. Makanya ketika ditegur Nabi Adam, karena Nabi Adam makan buah khuldi, ketika baru sampai ditegur oleh Allah, maka jadilah ini apa namanya? Ya, kalau laki-laki apa? Kalau bahasa kita kalau menjing, tapi kalau ibunya apa namanya? Kalau perempuan, ibu Hawa itu makannya waktu ditegur oleh Allah sudah ketekuk, jadilah ini dua putih. Ini awal mula kisah. Dulu gak ada ibu ininya, gak ada. Adanya ini kisah Nabi Adam, ibu Hawa. Kenapa? Memakan buah yang dilarang. Tapi ini sebetulnya bukan sebuah kesalahan. Sudah diskenario. Seandainya seumpama Nabi Adam gak berbuat yang demikian itu, mungkin gak ada manusia di dunia. Cuman dalam kisahnya memang ada buah khuldi yang dilarang. Ini kalau kembali dalam keterangan yang lembut itu, Nabi Adam bukan membuat sebuah kesalahan, tapi memang proses kisahnya kan begitu. Karena kalau dikembalikan lagi, gak mungkin manusia ada di dunia kalau gak ada kejadian Nabi Adam ini memakan buah khuldi, kemudian Nabi Adam diturunkan di dunia menangis sejadi-jadinya dalam kondisi mohon maaf gak berbaju bagian, ya kalau di sini disebutkan terbang semua sudah perhiasannya, tinggal cuman karangan bunga yang gak terlalu mewah kemudian menutupi ini itu aja. Nah, kemudian ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min syabin ta'ibin. Dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tiada sesuatu yang lebih Allah cinta, yang lebih Allah suka, yang lebih Allah sayang, senangi
min syabin karibin, yakni dari pemuda yang mau bertaubat. Artinya apa? Masih agung tapi rajin sembahyang. Ini yang paling Allah suka. Jangan menunggu kapan masih berbuat maksiat, masih panjang, masih agung nih, kena aja kalau sudah tua. Bukan begitu jawabannya. Tapi memang mulai kecil, mulai muda, ya, yang laki-laki perempuan sama, masih muda tapi sudah istiqamah di dalam taubat. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah Ta'ala min syai'in muqimin 'ala ma'asihi. Yani tiada sesuatu yang lebih Allah murkai. Ya, tiada sesuatu perkara yang lebih Allah murkai dari seorang yang sudah tua renta tapi masih berbuat maksiat. Nah, ini yang murka benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang sudah tua, kada mau sholat, ya, kada mau berkerudung, kada mau berjilbab, mau minum dukun, sembahyang kada mau, puasa kada mau, ya, sedekah kada mau, murka benar. Makanya dalam riwayat lain ini Rasulullah beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini kurang lebih sama. Sebaik-baik orang panjang umurnya, sudah panjang umurnya, baik pun amalnya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi seburuk orang yang panjang umurnya, sudah lebih panjang umurnya tapi buruk amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dhanban summa nadima alaihi fa huwa kafaratuhu. Barang siapa yang berbuat satu dosa, kemudian orang itu sadar menyesal atas perbuatan dosa itu, fahuwa kafaratuhu, maka perbuatan penyesalan itu yang menjadi lebur dosanya itu. Persoalannya habis berbuat dosa bangga. Nah, ini yang khawatirnya, dia minum bangga, dia berbuat zina bangga, dia habis merampok bangga. Nah, ini yang paling berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilatun wa hilatul dzunubi at-taubah. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya segala sesuatu itu punya trik atau rekayasa, dan rekayasa untuk menghabiskan dosa yakni at-taubah, disuruh bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawa wa dawa'ul dzunubi at-taubah. Bahwasanya segala sesuatu itu ada obat, dan obat dari segala dosa itu adalah taubat. Taubat itu insaf, menyesal atas perbuatan dosa yang pernah diperbuat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul haubah, yakni orang yang mau bertobat itu bisa meruntuhkan, merobohkan sebesar apapun kesalahannya. Manusia ini tidak ada apa yang muncul terus, ya. Manusia ini banyak salah. Makanya ada istilah al-insan mahadul khata' wal nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau salah jangan disengaja diperbuat, salah disengaja. Begayaan ibu kisahnya, begayaan itu hati-hati. Begayaan itu bisa malapetaka ibu. Belum melihat tayangan-tayangan di YouTube itu, beberapa tayangan ulang tahun begayaan. Kan biasanya orang habis olah kue, ada lilinnya ibu, habis meniup lilin yang ulang tahun ini, langsung di kepalanya ditundukkan di kuenya. Kada taunya di kuenya itu ada besi gininya,
meninggal. Beberapa kali tayangan ada yang matanya ini buta, ya karena di dalam kubur itu kan memang ada kaitannya begini, ada besinya di tangan. Nah, orang yang begayaan ini rupanya kena tahu. Karena ini orang tahu biasanya kan ada intalo yang dipecah di kepalanya karena begayaan. Ya makanya begayaan itu jangan terlalu. Ada juga mohon maaf karena begayaan kalau mau duduk kursinya ditarik. Begitu ditarik terhempas sini, patah sininya, meninggal juga. Ada juga mohon maaf begayaan juga kawanannya ditimpa ke kolam renang. Kolam renangnya dalam, kawannya nggak bisa berkunjung, apa jadinya? Atau ditimpa di sungai itu jurang, kawan nggak bisa bangun, meninggal jadinya. Makanya disampaikan al-insan makhluk khata wa lisan, manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi salah yang disengaja, salah diolah-olah. Kawan tombel sakit, tombel itu disengaja. Maaflah, itu kesalahan disengaja karena tombelnya sakit, besok ya di tombelnya kawan sakit, sudah kawan sakit, diulang-ulang, nah jangan demikian itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allahi fa in atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Kata Rasulullah, tubu ini kata perintah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Rasulullah sudah mendapat jaminan ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, Rasulullah itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau memberikan contoh, dalam sehari itu beliau meminta ampun kepada Allah 100 kali. Jadi paling kita yang lebih, kita nggak ada jaminan masuk surga. Tapi Rasulullah bercontoh. Jadi apa bentuk taubat? Baca istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya disebutkan man lam yastaghfirillah kulla yaumin wa qad dzalama nafsahu. Masih ingat itu? Barang siapa dalam sehari tidak mau baca istighfar 2 kali, maka sama halnya Quran ayat itu seorang. Makanya istighfar Rasulullah 100 kali banyakin dari Rasulullah. Karena Rasulullah sudah jaminan surga, kita gak ada itu. Jangan sampai kita lepas. Jadi kalau bisa lebih istighfar, astagfirullah. Kalau perlu habis sembahyang atau sambil nonton TV kan apa? Astagfirullah. Atau ketika itu jalan, nggak pakai tasbih nggak apa-apa, hatinya itu Astagfirullahaladzim. Itu artinya aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalau paling pendek astagfirullah itu paling pendek, minta ampun kepada Allah. Nah Rasulullah itu 100 kali, nah kita dilebihi. Makanya anjuran, kalau kami menganjurkan, jangan dilepaskan dalam keadaan hati kita untuk kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tubu ila Allahi wa la tay'asu fa innal ya'sa kufrun. Ya, kata Rasulullah, bertaubatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian lari dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang lari dari rahmat Allah kufur, kafirnya. Apa maksudnya? Contohnya seperti orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu ada paham teroris itu. Kalau kamu mau aku kawinkan dengan seorang bidadari surga, maka kamu harus bisa buat bom bunuh diri di sana, ditunjukkannya. Itu bukan mati syahid, itu bukan mati yang syuhada, tapi mati hamid dapatnya. Kenapa? Karena ada di dalam Islam untuk lari dari rahmat Allah yang namanya bunuh diri. Bunuh diri itu bukan ajaran Islam. Dan gak ada ajaran Islam mengajak mengawinkan bidadari dengan cara bunuh diri. Bunuh diri itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah. Ya, tidak boleh lari dari rahmat Allah. Ya, lari dari rahmat Allah tentunya bunuh diri. Apapun jenisnya, mau menjatuhkan diri dari landasan 10,
bom, meledakan diri dan sebagainya. Ini bagian daripada teroris dan tidak ada ajaran di dalam Islam. Ajilu bitaubat qabla maut, bersabda Rasulullah, bersegeralah bertaubat sebelum mati. Mu'ajjilu bis-shalah qabla al-maut, dan bergegaslah kalian melaksanakan sholat sebelum maut pun menjemput kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ila rabbikum qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia. Hadirin jamaah majelis ta'lim hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada sebuah kisah menarik di sini. Kita melihat munculnya pemisahan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kami para pelajar akan datang ada kisah seorang ahli ibadah, taubatnya seorang pelacur, tapi akhirnya menjadi orang yang saleh, mempunyai anak yang alim. Ini nanti kisah insyaallah yang akan datang. Ingin kami melanjutkan tausiah ini, namun waktu juga berpisahkan di antara kita. Akhirnya mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf dari Allah atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sebuah doa boleh kami mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah Rabu depan kita akan sambung kembali. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.